Kayaknya bagi gua mereka mau bikin museum, Bang. Mereka mau rekrut pemain sebanyak-banyaknya jadi museum nih. Kita tunggu aja nih Chelsea bisa degradasi. Bagi gua itu adalah salah satu strategi sebuah klub yang menerapkan transfer paling bodoh sebenarnya. Ya, tapi sebenarnya sih menurut gua kalau Chelsea itu lebih menghilangkan legasinya Abramovich sekarang. Pemiliknya baru itu Todd Boehly. Sebenarnya dia pengen menghilangkan legasi Abramovich. Buktinya adalah semua skuad yang Abramovich kemarin semua nggak langsung dicuci. Langsung dicuci. Halo supporter, berjumpa lagi tentunya dengan Bang Botak di Pinball Opini Football. Di mana di Opini Football kita akan membahas tentang berita ter-up to date seputar sepak bola Eropa, dunia. Bang Botak tidak mau berlama-lama karena di sini sudah ada narasumber yang ganteng-ganteng, cakep-cakep, dan bahkan ada yang cemberut di sini. Yuk, di sini ada Brother Tega dari Indoman United, tapi sebenarnya dia lagi berkamuflase, nggak mau liatin Indoman United. Oh enggak. Biasa, kalau kalah begitu. Biasa dia kalau gitu. Ada Jeffrey. Brother Jeffrey dari Sunderland, tiba-tiba dia jadi Sunderland. Oh, ini kakak ganti tim ya? Ganti tim, Bro. Dan ada di sisi sebelah kanan saya ini dia, Brother Rangga. Celtic. Oh, go Celtic Indonesia. Iya kan? Celtic Indonesia. Kemarin Napoli, tiba-tiba dia sekarang Celtic. Celtic Indonesia juga saya. Kayaknya mabok nih. Jauh banget ya. Jauh. Nggak nyambung kan ya? Iya. Dari Italia ke Scotland ya. Italia dia ke Scotland. Jauh banget ya. Si nyambung. Dia kayaknya kayak naik sapu terbang. Nah, kita nggak perlu berlama-lama. Ini ada ulasan-ulasan menarik nih, pembahasan menarik tentang Liga Inggris yang baru saja selesai. Game week kedua. Game week kedua ya. Betul. Itu banyak pertandingan-pertandingan seru ya. Betul. Kita tidak mau berlama-lama, kita langsung kepada pemberitaan tentang aib-aib saja dulu ya. Chelsea. Chelsea dulu. Jangan dulu. Ngapain lu Chelsea? Kasih dulu. Ngapain lu ngatur-ngatur gua? Ya. Kok situ yang ngatur gua? Ya kan? Saya dong harus ngatur Anda. Everton. Tidak. Everton tidak masuk itu. MU. Terpuruk, terkapar, lepek-lepek dia. Aduh. Lawan siapa kemarin MU? Tottenham Hotspur. Ayam jago kayaknya. Ayam jago. Luar biasa. Nih, Brother Tega, bagaimana nih dengan nasib MU yang pekan pertama sedikit menarik, pekan kedua bapuknya minta ampun. Enggak sama bapaknya. Kalau minggu lalu gue ditanya, gue yakin menang, ternyata MU belum ada perubahan sama sekali sih. Dengan pakai pemain masih sama dan Formasi yang sama. iya, formasi sama dan 30 menit pertama doang yang bagus, sisanya busuk sih. Iya. Dan ya gue lihat emang mereka kayak belum niat main sih. Apalagi harusnya dapat penalti dan nggak dapet ya. Iya. Menurut lo, ini MU yang bapuk atau memang Tottenhamnya yang bagus? MU bapuk, Tottenham masih gitu-gitu aja sih. Oke. Tottenham biasa-biasa aja sebenarnya. Tottenham masih biasa-biasa aja. Dari- Dan kalau lihat juga golnya dua-duanya nggak ada yang set up atau build up, itu semua juga karena kesalahan dan mantul-mantul gol pemberian ya? dari Gol Martinez pemberian gitu. ya? Oh, berarti Tadi ya? Gue curiganya jangan-jangan pemain MU disobek sama pemain MU. Enggak lah, emang ya bola di flag kok itu. Oh, di flag. Jadi kalau menurut saya sih itu bukan pemberian. Pada Giveaway dasarnya, dong, giveaway. Anugerah. MU-nya aja yang. Nah, kalau dari Brother Jeffrey sendiri gimana nih? Kasihan nih lihat Ten Hag nih. Nah, sebenarnya gini loh, Ten Hag memang dari musim lalu dia selalu pemain itu diberikan satu tempat itu aja gitu loh, nggak pernah berkembang kayak Fergie. Fergie kita lihat tadi Alan Smith dulu dibeli dari striker jadi Dari Leeds ya. dari United dia dari striker jadi pemain tengah. Pemain tengah. Jadi Bisa di sayap. bisa di sayap, bisa di mana-mana. Sedangkan Ten Hag dia beli pemain yang kebetulan itu aja gitu loh. Patronnya udah di Patronnya situ. itu aja. Dan ketika kemarin Garnacho kita lihat pekan pertama udah bapuk di babak pertama, dia tetap aja pakai Garnacho gitu loh. Iya. Kenapa Sancho nggak dimasukin gitu loh? Terus yang kedua adalah Anthony sudah berapa kali yang sudah ditekan habis-habisan, tapi dia nggak garis sama sekali gitu loh. Dan menurut gue ya Ten Hag ya kalau dibilang levelnya sama Sir Alex ya masih belum. Oh, jauh. Berarti lu udah Ten Hag out gitu? Macam Enggak. Ini baru game week kedua loh. Iya. Kenapa nggak mau bersabar dulu dengan orang bola? Enggak, gue kalau Ten Hag out belum saatnya. hampir. Tapi menurut gue adalah Ten Hag harusnya lebih mendengarkan netizen menurut gue. Kan netizen dengerin dong ini bahwa
udah dibilang De Garnacho gak usah dimain babak pertama, babak kedua boleh lah ganti Sancho. Dan juga memang Antonio anak pasnya dia ya, ibarat kata nggak Dari mau, Ajax. dari Ajax yang nggak mau Persis diganti sama dia. Enggak, tapi sebelumnya waktu pre-match si Ten Hag tuh udah ngomong akan ada penggantian 3 pemain. Tapi ternyata sama. Itu yang gue kaget sih. Iya. Itu kaget sih. Jadi Kaget bagaimana ya sama-sama aja gitu loh. Kalau dibilang sport spesial, no. Dua golnya ya saya bilang pemberian sih. Giveaway dari MU lah. MU Satu lagi on goal, bikin satu deflect kan karena ya dua-duanya Martinez sih. Bagus. Dari Brother Rangga sendiri gimana? Sebagai pemerhati Joe Hart saya ya, kan kebetulan Celtic. Joe Hart. Kalau City dong ini. enggak, Oh enggak ya. Kyogo Furuhashi juga sama, saya pemerhati juga. Tapi kalau ngelihat dari MU ya, dari Ten Hag, kayaknya memang ada something yang kita nggak tahu ya di belakang layar kejadiannya gimana. Toh pergantian-pergantian yang diharapkan nggak pernah kejadian juga. Padahal gue berharap banget, biarpun kita sama-sama tahu Fred bukan punya kualitas yang sebagus yang kita harapin, tapi kayaknya ngelihat Mason Mount kemarin main juga nggak mau turun. Iya gitu. Jadi komparasinya kan kita dari yang terburuk dengan yang paling buruk gitu. Jadi ya udah komparasi yang itu aja yang kita bisa lakuin. Tapi nggak dilakuin juga. Itu banyak hal yang kita nggak tahu juga di belakang kayak gimana. Tapi ya balik lagi hasil akhirnya nggak memuaskan juga. Ya sama aja sih. Jadi Ten Hag harusnya punya opsi yang lebih banyak sih. Harus lebih fluid ya. Iya, betul. Nah, dan memang kelihatan banget dari gesturnya Rashford tuh emang dia tuh nggak suka dipasang di jadi striker. Betul. Striker itu sih. Dia betul. emang lebih baik Kiri, di kiri. betul, Gitu. betul. Karena bukan posisi aslinya Betul. dan itu tidak bisa mengeksplor potensi yang dia miliki. Karena memang Rashford ini hampir setipikal dengan Leao. Leao ketika kamu memaksakan dia untuk jadi target man, itu nggak akan mungkin. Tapi sebenarnya kalau ngomong 30 menit pertama ya, kalau si Garnacho tuh nggak blow on, harusnya dioper Rashford malah dioper Cantona, itu kalau gol sih ya beda cerita. Tapi it's okay buat gua karena masih dua pertandingan pertama dan masih ada kesalahan-kesalahan kecil itu, ya bisa jadi untuk evaluasi untuk kedepannya sih. Belum lagi MU-nya bapuk, blow on, tiba-tiba di Fortuna nggak di MU. Betul. Itu harusnya penalti. Romero handball bukannya penalti maksud gue ya. Udahlah. Kalau gue sih menilainya gini loh, untuk masalah penalti ini juga gue nonton dalam artian gue sedikit mempertanyakan aturan main daripada keputusan wasit. Iya, wasit dan aturan tentang foul handsball ini. Karena dari pekan pertama sampai pekan kedua itu peristiwa-peristiwa itu banyak banget terjadi dan memang menurut gue ini agak sedikit kontroversi karena kalau kita mendapatkan pelanggaran seperti itu di Liga Italia, Liga Spanyol ataupun Liga Jerman itu udah murni penalti. Betul. Ya karena pelanggaran, apalagi pelanggaran seorang Romero di handsball itu jelasnya jelas banget. Dan untuk kasus MU musim yang minggu lalu sama minggu ini dua wasit itu nggak ngeliat VAR loh. Iya betul. Itu yang gue bingung. Dan kan kalau nggak ngeliat VAR berarti kan dari VAR-nya dari wasit VAR-nya ngomong itu bukan pelanggaran. Iya. Itu pelanggaran gitu. Tidak perlu ada tinjauan. Betul. Wah, luar biasa. Dan sampai sekarang masih ditunggu tuh permintaan maaf dari wasit. Mereka nggak akan minta maaf. Nah, ya. giliran minggu lalu minta maaf tuh langsung. Nanti Idul Fitri kayaknya. Waduh. Kita maaf-maafan. Bukan Idul Ahad. Jadi gini, kalau gue pribadi sendiri menilai bahwa posisinya adalah apakah Ten Hag ini akan tetap, jadi boleh dikategorikan bahwa Ten Hag ini sedikit kepala batu dengan skema yang dia terapkan. Jadi boleh dibilang Ten Hag ini adalah fotokopinya Pioli, tapi Pioli masih lebih fleksibel. Pemainnya masih bisa bermain, kayak yang dibilang sama Brother Rangga, bahwa Ten Hag ini tidak mau eksplor dengan pemain yang Anthony di sisi kanan, dia memaksakan terus untuk bereksplor di sisi kanan. Dia tidak akan memakai pemain-pemain ini untuk lebih fleksibel bermain dari sisi penyerangan. Nah, gue juga pengen sorotin untuk lini tengah. Dia memaksakan seorang Mason Mount, yang kita udah tahu bahwa Mason Mount ini tidak membuat permainan berkembang. Sementara Bruno Fernandes ternyata sebagai kapten, dia tidak bisa masuk pada tekanan ketika tertinggal. Di dalam posisi pressing yang luar biasa, Bruno Fernandes bahkan berapa kali melakukan passing yang sangat tidak nggak nyampe, nggak bagus. Bagi gue kok hilang sentuhan dari Bruno Fernandes. Tapi ya sekali lagi kalau gue sih, kita akan melihat bagaimana 3 pekan ke depan, apakah MU bisa bangkit atau justru semakin terpuruk. Ini kalau seandainya MU semakin terpuruk berarti ada dalam posisi warning bahwa Ten Hag bisa bernasib putus di tengah jalan. Iya, belum kasalnya kita nanti minggu ini kita lawan Forest, minggu depannya kita langsung big match lawan Arsenal. Intinya bahwa Arsenal di Emirates itu juga menjadi
challenge wah, gede. challenge gede banget itu. Susah. Terakhir kan kalah MU di Emirates. Ya, Apalagi Arsenal dalam motivasi yang sangat tinggi. Iya. Lagi performa Baru- terbaik lah. Baru menang kan, Baru 1-0 menang. lawan 1-0. Crystal Palace, walaupun mereka kartu merah dari menit ke 50-an apa 60. Iya, Tomiyasu. Tomiyasu, Tomiyasu. betul. Tapi setelah menang 1-0, dan itu juga si Arteta juga ganti formasi sih. Iya. Dia nggak mainin si Rice Partey, depannya Odegaard, tapi dia pasang Declan Rice, Odegaard sama si ini Thomas. siapa si Kai Havertz di kiri. Oh, kayak Havertz. Gitu. Nah, tapi memang ya itulah. Sebenarnya itulah yang dibutuhkan seorang pelatih ketika dia melihat kondisi ataupun lawan pertandingan di lapangan. Kenapa gue bilang Sir Alex Ferguson, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, ya, Jurgen Klopp, ini memang pelatih-pelatih yang luar biasa, Fabio Capello. Kenapa? Insting mereka untuk merubah pertandingan ketika mereka udah pada masuk momen mentok, ya mereka itu cepat untuk adaptasi. menganalisa. Tapi gue lihat memang pelatih-pelatih sekarang terlalu keras kepala untuk berpegang teguh, oke ini formasi yang gua akan pakai terus apapun yang terjadi, walaupun sudah udah bapuk-bapuknya kayak tadi Garnacho itu di sisi kiri itu minta ampun. Gua bilang begini, ini anak kayak anak TK yang baru mau belajar main bola. Dikasih emang paling bener dia super sub sih. Iya, memang dibutuhin buat super sub itu dulu. masuknya di menit 70 lah. Betul, Dan gue nunggu Ten Hag sih. Ten Hag kan dari kemarin-kemarin kan ya pokoknya kalau lu nggak perform gue akan ganti. Ini ya baru 2 pertandingan lah ya. Kalau pertandingan besok lawan Forest sampai Anthony atau Garnacho masih mainin sih, wah itu agak pertanyaan sih. Dan sedangkan pengganti Anthony, Facundo Pellistri itu bagus loh. Iya, tapi untuk Facundo Pellistri gue ngelihat juga kalau kita mau kasih pressure yang terlalu gede, belum kapasitasnya. Jadi memang MU ini butuh pemain. Jadi gini, satu hal yang MU perlu pelajari adalah transfer yang tidak perlu untuk harga yang terlalu mahal dengan pemain-pemain yang boleh dibilang kapasitasnya sebenarnya nggak nyampe di sini. Betul. Nah, itu. Tapi ya karena MU yang beli jadi mahal kan. Itu problem gimana? Nah, sudah kan dengan kebapukan MU. Nah sekarang nih, Alhamdulillah. kita akan bahas juga nih Chelsea Belanda hancur lebur. Tidak ada ampun sama sekali di tangan West Ham. Betul. Itu luar biasa. David Moyes kehilangan Declan Rice dan mungkin juga nanti akan kehilangan Lucas Paqueta. Kita tahu apa terjadi. Batal ya. Kemungkinan Tapi enggak. kemungkinan sih Nggak bakal. Nah, ini jadi sorotan bagi gue pribadi. Gue juga melihat bahwa ya inilah Liga Inggris. Bahwa value harga seorang pemain kadang terlalu overdosis. Ya, gue masih tetap menghormati Liga Italia yang memang value harganya itu sesuai dengan kapasitas. Ya. Dan minim sponsor ya. Ya, soal masalah minim sponsor itu tidak masalah. Tetapi contoh lah, kita nonton lah si Caicedo ini dia ya. Harga 115 juta euro itu kalau sananya lu kasih ke tim Italia, dia udah bisa beli 5 pemain dengan potensi yang sama. Iya, Milan lu lihat lah musim ini belanja segitu Dari banyak. Brother Rangga, bagaimana nih Chelsea West Ham nih? Mana gua nonton lagi. Problemnya itu di babak pertama itu memang cukup imbang sebenarnya kalau dilihat dari permainan imbang kan. Terus pemain yang sayapnya yang cedera, gua nggak bisa nyebut namanya lagi, terlalu ribet. Oh, si Chukwuemeka. Nah itulah, Chukwuemeka. Nah itu kan cedera juga. Padahal itu lumayan lah, mainnya cukup eksplosif juga, terus cedera, diganti, terus entah kenapa tensinya jadi menurun. Nah yang lucu pas udah kartu merah, gua kira oke, ini comeback lah minimal kayak Liverpool lawan Burnham. West Ham kartu merah kan? Iya betul, West Ham kartu merah, tapi memang layak kartu merah juga by the way. Malah jadinya si West Ham manfaatin peluang untuk counter attack-nya jauh lebih bagus, jauh lebih bisa efisien, dan golnya strikernya emang gila sih. Dengan umur yang udah dibilang Michael Antonio kan udah bukan umur muda lagi, 34, 33. Iya kan? 34 masih punya akselerasi yang kayak begitu sih, gila sih. Iya, dan itu harusnya nggak terjadi. Nggak terjadi. Dan ada 2 pemain termahalnya Chelsea yang akhirnya membuang peluang sia-sia. Yang satu gagal penalti, yang satu pasti penalti gitu. Jadi memang kontribusinya cukup bagus ya untuk West Ham. Enzo Fernandez. Si Caicedo bikin penalti, blunder penalti. si Mudrik juga tendangan langit tendang burung. Aduh, itulah Chelsea ya. Tapi memang kita harus akuin juga bahwa Liga Inggris ini kompetitif banget. Jadi tidak ada yang, kalau dulu kan dikdaya banget zaman Alex Ferguson, Arsene Wenger di Arsenal, itu memang udah berkuasanya minta ampun. Tapi kalau sekarang
kita juga nggak bisa menebak bahwa tim-tim gede ini akan bisa Tapi berjaya dengan tim-tim tapi menurut gue sih kalau untuk Chelsea ya karena ini semua pemain baru dan pelatih juga baru, harus kasih waktu sih paling nggak semusim. Dan even sampai sekarang masih banyak pemain yang Masih mau direkrut tiba-tiba lagi. datang ya. Lu gimana mau bikin pakem kan? Kayaknya bagi gua mereka mau bikin museum, Bang. Mereka mau rekrut pemain sebanyak-banyaknya untuk jadi museum nih. Kita tunggu aja nih Chelsea bisa degradasi. Bagi gua itu adalah salah satu strategi sebuah klub yang menerapkan transfer paling bodoh sebenarnya. Menurut gua. Iya, itu paling aneh Lu sih. ngapain lu mau rekrut pemain banyak-banyak dan bahkan potensi-potensi muda tiba-tiba ada yang direkrut lagi. Iya, Gua tadi iya, lihat iya. berita kok mereka juga ada beli kiper ini lagi. Iya, Ini- betul. ini Bahkan Chelsea mau apa? yang pemain muda yang dibeli Newcastle itu sayang banget dijual sih. Itu yang paling aneh bodoh. sih. Menurut gua paling itu aneh potensinya paling bagus loh itu. Si Lewis Hall ya. Iya, Lewis Lewis Hall, Hall. iya. Itu aneh banget. Bener-bener aneh kayak, ini mereka tuh mau ngapain kan nggak jelas Tapi banget. sebenarnya sih menurutku kalau Chelsea itu lebih menghilangkan legasinya Abramovich sekarang. Pemiliknya baru itu Todd Boehly. Sebenarnya dia pengen menghilangkan legasi Abramovich. Buktinya adalah semua squad yang Abramovich kemarin semua nggak ada. Langsung dicuci. Langsung dicuci semua. Cuci. Jadi bagi kita bersih. bukan masalahnya Chelsea lagi rombak squad pelatih baru kan, tapi sebenarnya ini adalah gara-gara si ownernya ini nih. Berarti sentimen dong. Sentimen. Logikanya gini loh, ngapain sih kita ada pergantian owner tiba-tiba semua dihapusin tuh semua pemainnya. Nggak ada yang waktu Chelsea juara Liga Champions kemarin, nggak ada satupun yang ada bertahan kecuali Thiago Silva ya. Iya, Makanya dia iya. bahwa yang gue lihat sih sebenarnya ini lebih ke ownernya yang pengen nih legasi gue nih bukan Ronaldo grafik lagi gitu loh. Aneh sih, taktiknya itu apa ya nggak jelas sih. Iya, nggak sebetulnya, tahu. jelas. Nah, yang satu hal yang gue pengen sorotin adalah ketika FFP itu Siap, tidak baik. bertindak untuk, boleh gue bilang bahwa strategi transfer yang dilakukan oleh Chelsea musim ini itu boleh dibilang sedikit barbar dan kasar. Betul. Tiga transfer terakhir sih tepatnya. Iya, kasarnya. Dan banget. tapi kalau yang musim yang transfer kali ini kan mereka jual 200 200 juta lebih. berapa dan beli 300 itu masih make sense. Masih Cuman make sense. kalau yang dua transfer sebelumnya Itu itu hancur, pertanyaan tepat. sih, itu pertanyaan. Tapi ya, sebetulnya. udah. Dan gue juga kaget tiba-tiba ada pemain yang kontraknya sampai 8 tahun. 8 Misalkan tahun 5 betul. tahun, Iya, ya. iya. Ya itu untuk ngakalin FFP kan sebenarnya. Iya. Betul. Untuk ngakalin sebenarnya. Iya. Tapi itu memang. Tapi tetap tercatat kan 5 Lima, sebetulnya. Betul. Tapi Madrid juga menerapkan itu kok. Yang Iya. kayak si siapa? Hendrik Hendrik, juga ya. di Oh, kontrak Hendrik, panjang. Hendrik, Ah, iya, iya. Hendrik di kontrak panjang. Itulah Chelsea ya. Kalau soal Arsenal ya oke lah dia menang. Iya. City dan Newcastle juga akhirnya City bisa mengalahkan Newcastle, tapi secara Nggak meyakinkan, permainan nggak meyakinkan. Setelah meyakinkan Enggak. ya berimbang lah. berimbang kan. City sih ya karena dia nggak ada Gundogan dan KDB tiba-tiba cedera. Itu problem banget. Itu menurut problem. gua. Belum lagi Tonali Itu mainnya problem Grasak banget. Russo udah kayak Gattuso gitu loh. Semua dihajar sama dia gila. Iya, dia kan memang udah belajar ilmu. Gue udah kasih dia ilmu apa? Godam. Godam. Gue udah latih dia untuk nih, lu jadi banteng. Udah disrek. Pantesan agak-agak kasar ya. dua match, dua-duanya kartu kuning semua loh. Iya. Tapi nggak mungkin yang menyesuaikan dengan gaya bermain di Liga Inggris. Nah, sekarang ada juga yang kemenangan besar ya, walaupun yang pemainnya dia, andalannya dia kena kartu merah ya. Yang kita bahas minggu lalu itu. Iya. Liverpool berhadapan dengan siapa kemarin? Bournemouth. Bournemouth ya. Bournemouth, Alexis iya. McAllister justru kartu merah dan mereka menang 3-1. meyakinkan ya 3-1. Setelah kartu merah malah nambah Mana lu gol. bagus. Iya. Dan gue paling gedek sama McAllister. Gue sebenarnya keselnya adalah gue pasang di FPL sih sebenarnya. Makanya gue kesel banget bahwa Bournemouth waktu lawan Liverpool di Anfield itu pesta gol ya musim lalu ya. Pesta gol, tiba-tiba McAllister kok konyol gitu loh. Melakukan pelanggaran yang aneh. Pelanggarannya konyol gitu Iya, kan iya. aneh. Berkata ya. Terus tiba-tiba malah ketika Tinggi kartu banget merah, kakinya kan. Iya. ketika ada kartu merah malah Liverpoolnya nyetak gol. Iya, Dan iya. mainnya lebih bagus Mainnya lagi. lebih rapi. Gua bilang. Emang agak-agak. Tapi si itu Liverpool dengan ada si Dominic Szoboszlai itu emang bagus banget sih. Oh, Bagus, Dominic bagus, Szoboszlai bagus. itu adalah salah satu pembelian paling smart seorang Jurgen Klopp dan Liverpool sendiri. Iya, iya, Karena iya. memang ini pemain ini memang udah bersinar. Gua fans Milan, sebenarnya gua bermimpi sebenarnya. Ini dia Hungaria ya. Hungaria. Hungaria, permata Hungaria ini benar-benar bisa sebenarnya bergabung Iya, dengan iya, Milan. iya. Karena dia bisa jadi attacking midfielder, Betul. main di side juga oke, main di center midfielder Iya, pun betul. dia oke nih. Iya, main. iya, iya, iya. Shootingnya bagus, tendangan bebasnya bagus, Bagus. visi bermainnya bagus. Ketemulah dia sama Klopp, Betul, jadilah betul. dia makin Klopp. Gol ketiga kan juga gara-gara dia Iya. kan. Dia nendang terus lepas di abis itu diambil sama siapa ya? Di Jota. yang gol ketiga itu. Oh, Jota. Jota. Iya, iya, iya.
Tapi maksudnya, jadi kalau Milan nggak mau Caicedo juga, Maguire sekalian. Tukeran sama Tomori gitu. Oh, enggak ya. Enggak. Maaf ya. Untuk MU kalau lagi bapuk jangan ajak-ajak orang. Oh, baru menang 2-0 sih. Kalau bapuk ya bapuk. Tapi bagi gua pribadi, kita juga nggak objektif dong menilai bahwa MU udah bakalan bapuk terus. Kita akan lihat kan. enggak. Sebenarnya Masih panjang. bagi gua 5 pekan pertama. Pokoknya 5 pekan. Justru kalau gue pribadi mending kalah sekarang dibanding kalah nanti. Iya. Iya. Ya. Kayak Arsenal kan dari Iya. musim lalu kita lihat di atas terus tiba-tiba di akhir-akhir di bawah. Kalau Arsenal sih memang dari awal gue prediksi, gue bilang dia nggak akan bisa juara Iya, IPL. karena akan jatuh pada waktunya. Dia akan jatuh karena satu. Kehabisan dia- bensin bahasanya. Satu bukan masalah kehabisan bensin, tapi Mental. faktor mental juara. Mental. Tim itu leadernya itu nggak ada. Iya. Dan kalau kedalaman di MU ini, dan kedalaman squad kan nggak ada juga. Di MU ini semua ada. Bukan Bruno Fernandes. Siapa? Dia adalah back daripada Lisandro Martinez. bukan. Varane. Rafael Varane. Rafael Varane. Sebelum Rafael Varane musim kemarin seharusnya De Gea. Iya, betul. Ya, yang punya mental De Gea udah angkat trofi Piala Dunia. Dia udah pernah angkat. Belum. Piala Dunia. Belum. Enggak. De Gea itu masalahnya dia nggak bisa komunikasi. Nah, dia terlalu Itu kalem. problemnya Iya, itu, dia terlalu kalem. Nggak Dia bawel dia. nggak bawel. Nah, itu. Nah, bagi gue pribadi melihat bahwa bagaimana nantinya seorang Erik ten Hag akan meracik tim ini. Iya. Benar-benar bisa keluar dari krisis atau Iya. justru semakin masuk lebih dalam ke jurang krisis. Kan keputusan itu ada di tangan pelatih. Iya. Jadi ibarat kata pemain ini kita udah contoh lah kalau seandainya kita jadi pemain nih, kita udah evaluasi, wah ini kita jadi pelatih, ini kayaknya pemainnya jelek nih. Iya. Nah, harusnya kita udah evaluasi kan. Betul. Tapi maaf, kalian semua juga udah haus kan? Salah aja. Mau minum, minum. Mimi ya. Nenek kopi. Mari masuk ini. Glory, glory Man United. Kuning terus ya gelasnya ya. Glory Man United. Iya, dia apa dress code ketiga Arsenal kuning ya? Ijo. Oh, hijau. Yuk, Yang kuning Dortmund. Silakan diminum. ayo. Oke. Ya, kita cheers dulu. Ya. Untuk apa dulu nih? Milan ya. Untuk apa Untuk dulu? Milan dari pagi menang. Untuk dia Inggris. Oh, oke. Dia Inggris ya semakin bagus. Soalnya kemarin doa lu pas MU kalah, langsung MU kalah beneran. Iya, ini yang grup putih. Kira-kira besok Kira-kira MU menang nggak nih? MU menang nggak besok? MU lawan siapa? Forest. Forest. Tunggu, gue lepasin dulu ini. Gue mau bahas dulu prediksi pertandingan nih. MU lawan Forest di Old Trafford. Old Trafford. Trafford. Ya, kalau MU nggak bego ya menang. Tapi kalau MU bego ya. Ya. Enggak sih, sebego-begonya MU sekarang kalau masih kalah sama Forest emang bego banget. Karena gini bang, gua bakalan melihat dari sisi apakah selama 2 pertandingan ini Erik ten Hag ini akan melakukan evaluasi secara saksama tentang formasi dan pemainnya, Iya. ya kan? Karena kan faktornya di situ. Sebenarnya kalau gue lihat benar, bukan karena Tottenham yang hebat, tapi permainan MU lah yang tidak berkembang sama Iya. sekali dengan formasi yang diterapkan oleh Erik ten Hag secara pilihan pemain ataupun penerapan strategi. Nah, di lawan Tottenham Forest. Spurs. Forest Iya, nanti kita akan melihat reaksi dari seorang Erik ten Hag. Ya sebetulnya kalau menurut gue sih taktiknya oke. Tapi kembali lagi kan lu mau taktik sebagus apapun, tapi kalau pemain lu di lapangan nggak menjalankan dengan benar atau nggak niat main, ya itu udah bukan iniannya pelatih ya. Iya, Udah maksudnya di luar kendali pelatih. Pelatih cuma bisa, ini dia nggak mau ikutin cara gue main, oke gue ganti. Kan paling bisa gitu. Makanya untuk lawan Forest besok, ya gue berharap paling nggak ada beberapa yang diganti lah. At least Garnacho itu diganti, itu udah jadi nilai plus banget sih. Dan menurut gua kayaknya Martinez harus dikasih waktu cooling down deh. Itu kayaknya lagi Iya. kena mental. Dia Dua pertandingan. semenjak cedera yang musim lalu kan Mainnya nggak banget. fokus, mainnya nggak Betul. fokus. Terus juga Højlund masih belum Oh, Ilun belum. katanya sih tadi update-nya dia mau main sih. Iya. Tapi masuk cadangan. Dia mungkin Iya. masuk menit Iya, 70 iya. ya. Ya, Mungkin harus- yang paling possible menurut gua besok ya di depan tuh Martial, kiri Rashford. Iya, itu harus dilakuin sih. Atau depan Sancho, kirinya Rashford. Ini Itu sih. false nine. Harus dilakuin sih. Jeffrey? Ya sebenarnya kalau lawan Forest intinya kita di Old Trafford dan juga kita belum pernah kalah ya lawan Forest di Old Trafford. Menurut gue sih masih bisa berbicara lah intinya. Dengan catatan bahwa depan itu diganti, Garnacho dibuang kayak tadi kita udah ngomong ke Sancho. Di tengah juga bisa jadi Martial ataupun nanti Rashford bisa diganti di tengah atau bisa di kiri. Intinya bahwa itu si Garnacho tuh harus diganti sama Anthony menurut gue. Dan satu lagi sih, dan juga Ten Hag harus juga mikir bahwa
Bruno ini kayaknya agak nggak siap untuk mengemban kapten. Nah, itu yang gue bilang. Bruno ini agak kurang siap mengemban kapten menurut gue. Tanggung jawab terlalu gede Tanggung jawab kayaknya terlalu dia besar. belum Dan siap. juga Gue juga berharap itu sih, Bruno diganti sih. Iya, Bruno diganti dan juga Nggak usah dimainin dulu. Kita kaptennya siapa sih deputi ya? Kenapa? Deputi kapten kita siapa ya? Varane. Varane dulu. Karena menurut gue adalah Bruno itu terlalu apa ya? Pas megang kapten itu masih terlalu Kiku. masih ya gimana ya bola kemana ya ini ya. Gue nggak setuju sih sama manajer kapten sebetulnya. Jadi kalau gue begini, Erik ten Hag itu harus melihat portfolio pemain sebenarnya. Untuk portfolio yang paling tinggi levelnya sekarang di MU itu ya cuma Varane yang mengangkat trofi Liga Champions bersama Madrid. Varane, Casemiro, iya sama Bruno sih sebetulnya sih. Itu tiga sih. Hah? Kalau gua ya antara Varane atau Casemiro. Tapi bagi gua kalau lu mau pengen stabil, lu harus tuju Varane. Karena Varane itu bukan tipikal pemain yang emosional yang Tinggi. Kalau Bruno Fernandes gua lihat pertandingan kemarin dia sering kehilangan bola, tapi bukan dia mengintrospeksi dirinya, dia mempersalahkan Iya. Itu kan dari musim lalu Iya, memang. waktu Dari kita musim lalu. dibantai sama Liverpool itu Bruno langsung nyalain orang kan. Iya. Dibantai Makanya gue kosong nggak setuju gitu, karena Bruno, itu sih. aduh gimana sih ini bahwa maksud gue ya memang gue nggak tahu deh Ten Hag apa sih probabilitasnya untuk manggil Bruno jadi kapten. Apa sih dayanya faktornya menurut gue sih emang masih kurang sih Bruno. Tapi menurut gue dari dulu gue pengennya Casemiro, tapi dari gue pribadi ya. Dari Cuman terlalu cepet sih kalau Casemiro. Siap, mantap lah ya. Semoga hasil terbaik nanti pas berhadapan dengan Nottingham Forest ya di Old Trafford. Nah, sekarang ini setelah saya sudah bertanya kepada narasumber saya yang ganteng dan cakep-cakep ini, saya juga pengen tanggapan dari para supporter setia Pinball ini ya. Gimana menurut kalian ya? Tanggapan kalian tentang MU ataupun Liga Inggris ya? Silakan tulis di kolom komentar ya. Kalian bisa menaruh komentar di situ, tulis yang indah-indah, jangan lupa ujungnya ditulis love dan sayang. Nah, sebelum kita akhiri, ada satu nih hal yang gue pengen bahas sebentar. Setelah pekan kedua, apakah kalian sudah bisa mengambil satu kesimpulan? Tim mana yang bisa berjaya di IPL musim ini? Untuk juara IPL, apakah masih yakin dengan MU? Atau sudahkah West Ham yang akan? Atau Brighton? atau Luton. Saya lupa. Saya Brighton. pengen bahas Brighton dulu. kecemerlangan Brighton. Brighton. Maaf ya. Sebentar. Apa ya. yang perlu dibahas dari namanya aja udah kelihatan. Udah Brighton. bersinar. Enggak, Brighton. Brighton ini gua nonton itu, aduh cakepnya minta ampun permainannya. Waduh. Waduh. Luar biasa. Kenapa lu berubah fans dari sekarang ya? Kita harus akui Roberto De Zerbi ini Roberto melepas De Zerbi. Caicedo, melepas McAllister, Robert Sanchez. baru kipernya si Robert Sanchez Sanchez, ke iya. Chelsea kan? Iya. Iya, Iya. Chelsea. Iya, baru siapa yang udah Trossard yang Trossard di musim lalu. Nah, ini pemain-pemain inti ini malah udah keluar-keluar. Tapi malah bagus. Bersinar loh. Enciso yang musim kemarin baru dimasukin seuprit-uprit, ini sekarang malah, waduh, 2 assist, brother. Estupinan, Estupinan, Mitoma. Nah, kalau Mitoma memang dari musim kemarin dia udah bersinar ya. Solimart juga. Solimart, Ya. wah, luar biasa. Jadi bagi gua pribadi, kita jangan pernah tutup mata untuk sepak terjang Brighton musim ini. Ya. Mereka itu bisa jadi kuda hitam yang menyodok ke papan Peringkat besar, 4. 4 besar. Jangan-jangan kayak Leicester ya. Kalau untuk Leicester. juara IPL enggak sih? Belum. Juara sih enggak, juara Belum. enggak. Tapi untuk jadi 4 besar mengganggu bisa. 4 besar ini bahaya. Mereka itu bisa jadi ancaman. Bisa-bisa MU ini terlempar. Oh enggak sih kalau Enggak itu. sih, Enggak. enggak. Gua walaupun gini-gini masih yakin MU. MU masih 4 besar. Kenapa kok tidak pakai baju MU? Lagi dicuci, tadi lagi Dicuci. Sekian. Hujan tiap hari padahal. Padahal Jadi kering. prediksinya masih yakin MU angkat trofi? Kalau gue masih yakin lah ini ya, karena Musa Gue masih yakin, masih Ya, yakin. saya mah beda dong. Saya Tapi bukan ya- fans MU. Enggak, kira-kira prediksinya siapa? Liga Inggris? Masih Brighton. 4 enggak besar. sih. Dominasinya masih mungkin City, City. sama Arsenal ya. Arsenal. Kalau ngelihat dari stabilitasnya sih Kalau masih. gua Untuk juara kan? Juara kan? Iya, Arsenal City. Newcastle. Hmm? City Newcastle. Ya. Oh, City Oke. Kalian Newcastle. jangan tutup mata dengan Newcastle ya. nanti apakah dia kalah Liverpool? Itu sih. Kan pekan ketiga dia lawan Liverpool. Enggak, kalau Liverpool belum. Kayaknya mereka di 4 Lawan besar. Liverpool besok. Pokoknya besok Sabtu ini kayaknya Liverpool lawan Newcastle. Iya, Liverpool dan Newcastle. Oh. Bisa menang nggak Newcastle? Oh, menang lah. Ya, oke ya. Terima kasih brother yang udah hadir ya di Pinball untuk membahas Liga Inggris, dan kita akan bertemu lagi di episode-episode selanjutnya. Tentunya di minggu depan kita akan membahas tentang
hasil daripada pekan ketiga ya. Hasil MU menang ya. Oh, pokoknya tetap semangat ya, jangan loyo atau dibalikin tetap loyo. Ingetin jangan gue ya kalau semangat. MU menang, minggu depan gue nggak mau pakai MU juga. Pokoknya minggu depan kayak MU menang aja. Gue nggak pakai tetap. Biar konsisten, biar Luar biasa. konsisten. Thank you supporter semua, pencinta pinball ya, yang sudah nonton episode kali ini yang sangat menarik. Kita membahas tentang serunya Liga Inggris ya, bapuknya MU dan Chelsea, dan mungkin potensi-potensi yang akan terjadi di Liga Inggris dalam perebutan trofi IPL. Pokoknya jangan lupa ya buat kalian semua nyalain loncengnya, subscribe ya, biar nggak ketinggalan informasi-informasi menarik. Kalau ada kritik dan saran silakan tulis kolom komentar. Kalaupun ada masukan jangan segan-segan tulis di situ ya. Nanti semua berhadiah sepeda. Pak Jokowi kayaknya. Waduh. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok daripada pinsport.com ya untuk mengikuti berita-berita olahraga terup to date yang sangat-sangat menarik ya. Karena admin menyajikan yang menarik-menarik semuanya ya. Gue Bang Botak, di sini ada Brother Tega, gue Jeffrey, Rangga. ada Rangga ya. Mau pamit dulu, salam olahraga. Bye. Bye.